Lagi jalan santai, dua cewek cantik ini tiba-tiba disweet-sweetin sama cowok-cowok iseng. Cewek yang satu ini langsung naik darah, siap adu jotos. Cowok-cowok itu kaget, langsung mundur teratur. Tapi belum sempat lega, cewek satunya juga diliatin sama dua cowok lain. Mereka pikir cewek-cewek ini lemah, tapi nggak tahu kalau sebenarnya dua orang ini bukan cewek biasa. Mereka ternyata dua polisi cowok yang nyamar jadi cewek buat nangkep penjahat. Tapi sialnya, malah orang yang dicari lolos di depan mata mereka. Cowok ini umurnya baru 18 tahun tapi udah tajir melintir. Bukan karena warisan tapi karena jago nipu. Dia nyamar jadi pilot, dokter, sampai pengacara cuma modal gaya dan cek palsu. Semua bermula sejak keluarganya hancur. Ayahnya bangkrut, ibunya kabur, dan dia dibully. Daripada nyerah, dia malah pura-pura jadi guru. Habis itu hidupnya penuh tipu-tipu, kerja palsu, nipu polisi, dan nyaris nikah sama cewek baik yang akhirnya sadar dia pembohong. Dia kabur, terus lanjut nipu lagi, sampai akhirnya dia ketangkep. Tapi yang nangkep malah ngajak dia kerja bareng buat deteksi cek palsu. Dari situ dia sadar hidup bohong tuh capek. Keluar penjara, dia tobat dan jadi ahli beneran. Dulu dia nipu buat hidup, sekarang malah bantu orang biar nggak ketipu. Dulu pas remaja, cowok ini badannya gede banget, sampai jadi bahan ejekan satu sekolah. Dia nggak punya teman, dihina habis-habisan, sampai pernah dilempar ke tengah aula sekolah dalam kondisi bugil. Cuma satu orang yang bantuin dia waktu itu. 20 tahun berlalu, cowok ini berubah total. Tiap hari latihan 6 jam tanpa henti. Badannya sekarang kayak raksasa. Pas reuni sekolah, semua orang pangling. Cowok yang dulu dihina, sekarang jadi bintang. Dan yang dulu dianggap paling sukses, malah hidupnya gitu-gitu aja. Kadang hidup memang muter nggak ketebak. Cewek ini hobi koleksi boneka aneh. Suatu hari dia beli boneka mirip manusia yang katanya serem, tapi malah pacarnya yang lebih tertarik. Cowok ini sering peluk boneka itu, bahkan ngajak selfie dan ngunggah ke medsos. Gak lama kemudian boneka itu mulai balas perhatian, sering pindah sendiri, ngirim foto, dan bikin cowok ini merinding. Pas cowok itu mau mutusin hubungan mereka, bonekanya ngamuk, bajunya dibakar, rumahnya berantakan. Cowok ini panik, terus coba hancurin bonekanya pakai kapak, dibakar, dikubur, tapi tetap balik lagi ke rumah. Bahkan boneka itu pernah maksa masuk kamarnya malam-malam. Puncaknya, dia dikira ngebunuh dogi baru yang dibelikan keluarganya, padahal dia cuma salah paham dan nyerang duluan. Boneka itu jadi kayak mantan yang gak bisa move on. Makin lama jadi makin edan. Seorang cowok hidup biasa aja sebagai pegawai kantor kecil. Suatu hari dia dapat pesan dari teman lama yang udah 20 tahun gak ketemu. Awalnya cuma ajakan nongkrong, tapi ujung-ujungnya malah kejebak dalam masalah berat. Temannya yang dulu gendut sekarang jadi kekar, tapi ternyata dia dikejar-kejar polisi karena dituduh pengkhianat negara. Tanpa sengaja si cowok ini jadi ikut terlibat, dipaksa bantuin buka data rahasia, dikejar agen pemerintah, sampai akhirnya diculik dan jadi tameng manusia buat kabur. Dari hidup tenang langsung masuk ke situasi edan yang bikin dia nyaris ditangkap polisi cuma gara-gara satu permintaan teman lama. Pas bangun tidur, hidup pria ini langsung berantakan. Tiba-tiba dia cuma bisa ngomong jujur, padahal biasanya kerjaannya emang nipu orang. Sebagai pengacara, udah biasa dia muji orang jelek jadi cantik, orang gendut dibilang langsing, semua demi cari muka. Masalah muncul pas dia harus ngadepin polisi, klien, sampai bos di kantor. Semua kebohongan yang biasa dia pakai sekarang mental. Ternyata ini karena permintaan ulang tahun anaknya, yang kecewa karena ayahnya yang udah ingkar janji. Cowok ini lagi main sama anaknya, seru-seruan main petak umpet. Tapi tiba-tiba lemari di belakangnya kebuka sendiri. Ada tangan yang keluar, nepuk-nepuk pelan. Pas dia mau buka, anaknya tiba-tiba muncul dari arah berlawanan. Dia langsung pucat. Malamnya dia nemu tumpukan kaset tua di loteng. Penasaran, dia putar. Isinya rekaman keluarga sebelumnya yang tinggal di rumah itu. Awalnya biasa aja nih, sampai tiba-tiba video nunjukin seluruh keluarga digantung di pohon. Dan ada orang berbaju hitam berdiri ngeliatin kamera. Sejak itu anak-anak mulai aneh. Ada yang ngomong sendiri, ada yang dia melotot, ada yang pegang kotak berisi benda-benda aneh. Akhirnya dia panggil orang pintar, sampai bawa pendeta dan alat lengkap. Tapi si hantu gak main-main, satu-satu kesurupan. Sampai si cowok pun sempat kerasukan, tubuhnya berubah, ngeri banget. Setelah usaha keras dan lempar-lempar benda suci, hantu itu akhirnya keluar. Tapi belum lama tenang, tiba-tiba mantan pacar cowok itu muncul dari belakang dan langsung ngebunuh dia.
Kelas ini isinya murid paling bandel sejagat. Semua guru yang masuk pasti kabur. Sampai muncul pria sangar ini, mantan perampok yang nyamar jadi guru cuma buat gali duit yang dulu dikubur di tanah bekas sekolah itu. Hari pertama dia langsung dijahilin, dilempar air, kursi dipaku. Tapi besoknya dia bawa senapan mainan, tembak semua murid bolos dan kena semua. Sejak itu gak ada yang berani macem-macem lagi sama dia. Murid di kelas ini bandelnya bukan main. Ada yang cita-citanya mau jadi penjahat, ada juga yang pengen cari uang dengan cara yang gak baik. Si pria yang dulu juga anak jalanan gak tega lihat anak-anak ini salah arah. Dia aja keliling kota lihat realita hidup, ke rumah bekas pacarnya sekarang kerja di jalanan buat bertahan hidup, dan kebangunan terbengkalai yang isinya pecandu. Ngelihat itu, murid-murid mulai sadar dan berubah. Nilai mereka jadi naik, hidup mereka juga mulai benar, dan si pria akhirnya jadi guru beneran. Wanita ini nyimpan jenazah neneknya di kulkas demi terus ambil uang pensiun neneknya buat nutupin biaya galeri lukisan bareng temennya. Tapi muncul masalah, ada kakek datang ngaku sahabat si nenek. Curiga karena gak pernah ketemu. Dia ngancem bakal lapor polisi. Akhirnya si cucu didandanin kayak si nenek, pura-pura sakit biar gak banyak ngomong. Untungnya kakek itu percaya. Akhirnya mereka coba mindahin mayat si nenek ke truk. Tapi pas lewat polisi tidur, kursi roda mental. Mayat si nenek kebuang ke hutan. Pas banget kelihatan sama si kakek. Si kakek ngejar, tapi malah kena serangan jantung dan meninggoy. Di akhir, mayat nenek ternyata dibawa pulang sama petugas yang ternyata jatuh cinta sama si cucu. Mereka akhirnya nguburin si nenek diam-diam, lalu hidup bahagia bareng. Wanita ini sengaja nyimpen jenazah neneknya di kulkas demi bisa terus ambil uang pensiun neneknya buat nutupin biaya galeri lukisan bareng temannya. Tapi pihak pensiun mulai curiga karena tiap duit cair langsung diambil. Mereka kirim petugas buat ngecek. Pas petugas datang, si cucu panik sampai nyiram air ke bajunya. Untungnya petugas malah buru-buru pulang. Karena takut ketahuan, mereka mutusin buat makamkan jenazah. Tapi mayat udah beku kayak es, butuh waktu lama buat cair. Lagi nunggu sambil main kartu, petugas tadi balik lagi. Mereka buru-buru nyamarin jenazah kayak orang hidup yang lagi main kartu biar nggak ketahuan. Baru aja neneknya meninggoy, cucu perempuannya malah nyimpen jenazahnya di dalam kulkas. Alasannya biar tetap bisa ngambil uang pensiun si nenek tiap bulan. Soalnya selama ini uang pensiun itu yang bantu dia buat nutupin biaya galeri lukisan yang dia buka bareng temennya. Pas neneknya meninggoy, dia sebenarnya sedih banget. Tapi temennya bilang kalau nggak ada duit pensiun, galeri mereka bakal bangkrut. Akhirnya mereka sepakat nyembunyiin kematian si nenek. Karena cuaca lagi panas banget, mayat si nenek mulai bau. Makanya buru-buru dimasukin ke kulkas, ditutupin sama tumpukan makanan supaya nggak ketahuan orang. Anak cowok ini baru berumur 18 tahun tapi udah tajir melintir. Bukan karena warisan atau orang dalam, tapi karena mulutnya yang jago banget nipu. Dia bisa nyamar jadi pilot, dokter, bahkan pengacara. Semuanya cuma bermodal gaya dan akal bulus. Awalnya dia anak sekolah biasa, tapi hidupnya berubah waktu ayahnya bangkrut dan ibunya malah kabur sama tetangga. Dia pun pindah sekolah, ditertawain, dibully. Tapi daripada lemah, dia malah pura-pura jadi guru pengganti. Abis itu hidupnya jadi ajang tipu-tipu yang makin edan. Dia bikin cek palsu, ngaku kerja di rumah sakit, sampai bisa ngerjain polisi yang ngejar dia. Semua orang tertipu, tapi dia nggak pernah puas. Dua polisi ditugasin buat jagain dua cewek kaya ini biar bisa ikut acara di akhir pekan. Awalnya dikira gampang. Pas di jalan, dogi peliharaan salah satu cewek ini malah lompat keluar jendela. Mobil jadi oleng, nabrak tumpukan jerami. Dua cewek itu akhirnya jadi luka-luka. Mereka ngambek, gak mau keluar kamar, bahkan ngadu ke atasan. Salah satu polisi sampai stres banget dan mau ngakhirin hidupnya. Tapi temennya punya ide edan. Mereka bakal nyamar jadi dua cewek itu lengkap pakai topeng dan makeup. Hasilnya, dua polisi hitam itu berubah jadi cewek bule yang aduhai, tapi perjalanan mereka masih panjang. Pas lagi nyamar jadi cewek di pesta buat gagalin penculikan, dua polisi ini malah disangka teman lama sama geng cewek lain. Mereka dibawa ke pesta asing, sampai-sampai harus ikut lomba dansa dan nahan malu. Salah satu dari mereka malah nyaris ketahuan gara-gara baju ketat sobek pas lagi belanja. Tapi yang paling kacau waktu mereka ikut acara makan malam, dan salah satu dari mereka kentut keras banget, sampai cowok di sebelahnya balas kentut juga. Pura-pura romantis malah jadi adu gas. Akhirnya semua penyamaran terbongkar, tapi mereka berhasil gagalin rencana penculikan, nyelamatin cewek asli, dan walau sempat mau dipecat, justru mereka dapat pujian dari atasan.
Cowok ini lagi asik nonton, tapi ngerasa aneh. Soalnya di layar ada bayangan aneh yang tiap dia nengok langsung balik kayak semula. Awalnya dikira cuma halu, tapi makin lama makhluk itu malah ngasih ekspresi aneh dari dalam layar. Cowok itu makin bingung, apalagi pas lihat sosok itu ngasih senyuman sinis. Jadi beberapa hari sebelumnya dia baru aja pindah rumah bareng pacarnya, tapi sejak pindah barang-barang mulai jatuh sendiri. Dogi mereka ketimpa lemari besi sampai gepeng. Saking paniknya cowok ini coba pompa doginya kayak balon. Malah beneran jadi balon dan terbang. Sejak itu dia ngerasa rumah ini bener-bener aneh. Tiap malam ada bayangan, bisikan, sampai suara orang jalan padahal di rumah cuma berdua. Dan sosok di layar makin sering muncul, seolah ngikutin dari balik kaca. Ada satu kelas berisi murid paling bandel sedunia. Semua guru yang ngajar di situ pasti kabur dalam sehari. Sampai akhirnya datang pria sangar ini, mantan perampok yang nyamar jadi guru, padahal cuma mau gali duit lamanya yang dikubur di tanah bekas sekolah itu. Hari pertama dia dijahilin parah, dilempar air, kursi dipaku, celananya robek. Tapi malamnya dia balik, bawa senapan. Besoknya semua murid bolos ditembak pakai peluru mainan, tapi tepat sasaran. Sejak itu gak ada yang berani macem-macem lagi sama dia. Dulu cowok ini gendut banget, jadi bahan ejekan satu sekolah. Cuma satu orang yang pernah nolong dia. Nah, 20 tahun berlalu, dia berubah total. Badannya kekar kayak raksasa. Pas reuni, semua orang kaget. Yang dulu dihina, sekarang paling bersinar. Teman lamanya yang kerja kantoran dapat pesan ajakan nongkrong juga, tapi malah kejebak kasus berat. Si pria kekar dituduh pengkhianat negara, dikejar polisi, dan si pegawai kantor ini ikut terseret. Mereka dikejar, disiksa, sampai dijadiin tameng hidup. Akhirnya terungkap, pelaku asli ternyata rekan lama yang dikira udah koit. Semua tuduhan cuma jebakan. Si pegawai kecil ini nekat ambil bukti penting dan nyelamatin temennya. Nama si pria kekar akhirnya bersih. Balas dendamnya cuma pamer otot pas reuni. Pembuktian paling tenang buat masa lalu yang kelam. Sekolah ini punya satu kelas yang isinya murid-murid paling bandel sealam semesta. Mereka suka ngerjain guru, kapur dilumurin lem, keran air dijebak biar muncrat ke muka, sampai naruh kotoran di handuk guru. Guru-guru yang masuk sini paling lama cuma bertahan 1 hari. Ada yang pulang nangis, ada juga yang langsung nyerah dan berhenti kerja. Kepala sekolah pusing 7 keliling, tapi nggak bisa ngeluarin muridnya karena kalau sampai keluar, uang masuk sekolah bisa berkurang. Akhirnya dia terima siapa aja yang mau ngajar, asal kuat mental dan nggak gampang tumbang. Cowok ini umurnya 18 tahun, tapi udah tajir melintir. Bukan karena warisan, tapi karena jago nipu. Dia bisa nyamar jadi pilot, dokter, sampai pengacara. Cuma modal gaya dan cek palsu. Semua berawal sejak ayahnya bangkrut dan ibunya kabur. Gara-gara dibully, dia malah nekat nyamar jadi guru. Nambah hari, tipuannya makin edan. Kerja palsu di rumah sakit, nipu polisi, dan bikin semua orang percaya. Dia sempat jatuh cinta sama cewek baik, tapi tetap bohong soal identitas. Ayah si cewek curiga, dan bener aja, semuanya hampir terbongkar. Dia akhirnya kabur bawa duit, tapi ceweknya nggak ikut. Meski gagal, dia lanjut nipu, buka lowongan palsu pramugari, naik pesawat pakai identitas palsu, terus-terusan dia ngibul, sampai akhirnya semua mulai berantakan.